As-sunnatu bid-dammi wa tasydidi kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi lughatan at-tariqah. Jadi sunnah dengan dibaca ndot dhammah sinnya dan tasydid. Mangkat tasydid kama qala, seperti apa yang dikatakan Imam Abul Baqa. Secara lughat sunnah itu sebuah jalan walau tidak diridhoi oleh Allah. Sebuah jalan walaupun bukan jalan kebaikan, itu namanya sunnah. Kalau secara lughat. Kalau secara syariat, sunnah itu ismun lit-tariqatil mardiyah, sebuah jalan yang diridhoi Allah. Ya. Sebuah jalan apa yang diridhoi? Kamu nyalakan. Jalan yang tentunya al-masruqah hukum yang diajarkan agama, itu namanya sunnah. Contohnya apa? Ya sholat, ya puasa, ya baik kepada orang tua, baik kepada guru, itu namanya sunnah. Ukurannya itu kelakuan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan ketetapan Nabi. Walaupun Kanjeng Nabi tidak melakukan, tapi Kanjeng Nabi menetapkan. Contoh seperti sholat tahiyatul masjid, sholat syukur wudu. Sholat syukur wudu itu pertama kali yang melakukan bukan Nabi. Pertama kali yang melakukan adalah sahabat Bilal. Jadi suatu ketika Rasulullah melihat Bilal, Bilal, kamu sholat apa toh? Kok tiap habis wudu sholat, habis wudu sholat, habis wudu sholat. Kemudian Bilal menjawab, ya Nabi, sholat ini karena saya merasa berterima kasih kepada Allah karena anugerah rezeki air ini. Syukur dapat rezeki dari Allah berupa air yang digunakan untuk wudu. Kanjeng Nabi bilang, kok apa sodak ya Bilal, bagus banget ya Bilal. Kalau gitu aku juga mau dong sholat kayak gitu. Kanjeng Nabi kemudian setelah habis wudu selalu sholat sunnah syukur wudu, ditetapkan oleh Rasulullah. Itu juga sunnah, walaupun Kanjeng Nabi pertama nggak ngelakuin. Seperti apa yang dilakukan sahabat, ya seperti sholat tarawih. Itu sholat tarawih ketetapan para sahabat. Seperti dawuh Kanjeng Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kamu niru saya dan niru khalifah ya, gitu. Kalau aku sudah nggak ada, nanti yang kamu tiru kelakuanku dan kelakuan khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Itu jadi sholat tarawih walaupun tidak ada di zaman Nabi, tapi ada di zaman para khalifah, itu juga sunnah itu, ya. Walaupun di zaman Nabi sholat tarawih itu nggak ada, tapi di zaman Khalifatul Rasyidin ada. Makanya kemarin kan sudah diterangkan, awal mula sholat tarawih itu sholat malam yang dulunya dilakukan Kanjeng Nabi sebelum subuh, dan tidak dilakukan dengan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam bercerai-berai, ada yang sholat di rumah, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di dalam masjid. Akhirnya zaman Sayyidina Umar disatukan. Gimana kalau sholat di malam bulan Ramadan yang dilakukan Kanjeng Nabi itu dulu sebelum subuh, gimana kalau kita majukan sesudah sholat isya, dan kita namakan tarawih karena setiap 4 rakaat 2 kali salam
tawaf berjeda. Jadi di Mekah dulu awal tarawih begitu. Setiap 2 kali salaman tawaf 7 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu tawaf 7 kali. Setelah tawaf sholat lagi. Nanti 2 salaman lagi. Al-Khalifatu Tsalisah bin Mas'ud Utsman bin Affan gitu. Terus sampai terakhir Khalifah 4 itu tawaf lagi 7 kali. Nah, makanya dinamakan tarawih. Banyak jedanya. Jeda pertama Khalifah Abu Bakar, jeda kedua Khalifah Umar, jeda ketiga Khalifah Utsman, jeda ketiga Khalifah Ali itu. Jadi kalau tarawih itu pasti 4 kali istirahat, 4 kali jeda. Kalau ada sholat tarawih tidak pernah jeda 4 kali, berarti bukan tarawih. Nah, kenapa? Ya cuma ngikuti Nabi sholat malam di bulan Ramadan. Karena tentu Kanjeng Nabi tidak menganjurkan jamaah, ya enggak jamaah. Kalau kamu sholat kok 8, ya jangan jamaah dong. Jangan pakai nama tarawih dong. Tapi pakai nama sholat malam saja gitu. Kalau kamu pakai tarawih, maka harus 20. Kalau 8 berarti bukan tarawih. Ya mungkin apa sholat sunnah mutlak, apa sholat hajat, apa sholat tasbih gitu. Tidak boleh pakai nama tarawih gitu. Karena tarawih itu ijma ulama dari sahabat 20. Tidak ada tarawih 8 itu. Kalau pun ada, yang Nabi itu, Nabi sholat 8 rakaat sendiri di dalam kamar, tidak berjamaah. Terus diikuti Sayyidati Aisyah, ditutup dengan witir 3 gitu. Paham gue? Itu namanya sunnah Khalifatur Rasyidin gitu. Nah, ini dalilnya sholat tarawih. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Jadi kalau yang dilakukan kebenaran Khalifah Rasyidin itu ada kebenaran, maka itulah namanya sunnah. Jadi sunnah itu adalah tidak hanya mengikuti Nabi tok, mengikuti sahabat. Oh, Abu Bakar ini dermawannya begini, ngikuti. Itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu ngikuti Nabi dan ngikuti para khulafaur rasyidin dan para sahabat. Gitu. Aw ghairuhu mimman huwa allamun fiddin, atau dari lain Rasulullah, contoh para wali itu juga sunnah. Kamu kok ngikuti wali, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu sunnah. Yang penting itu Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan memberi makan di sepotong roti di dalam perutnya orang yang kelaparan itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Terus kamu sedekah ke orang fakir, ngikuti wali, yaitu termasuk sunnah. Jadi ngikuti Nabi, ngikuti khulafaur rasyidin, ngikuti orang-orang alim, orang-orang soleh, itu sunnah. Ngikuti romo yai, ngikuti mbah yai, itu juga nah, itu namanya sunnah. Jadi aku juga Nabi yura. Oh, kiaimu kok baik, kamu ikuti olomanya gitu. Ya itu sunnah. Jadi ngikuti Nabi, ngikuti sahabat, khulafaur rasyidin, tabi'in itu juga sunnah. Yang penting itu kebenarannya, ibadahnya, agamanya gitu. Itu namanya sunnah. Jadi kamu ngikuti yai kamu, oh yai saya kok orangnya suka memberi makan fakir miskin, kamu ngikuti, itu sunnah. Kalau kamu lakukan dapat pahala, kamu tinggalkan tidak apa-apa. Ngono, paham gue? Jadi namanya sunnah kuwi ngikuti. Ya sambil bawa buka dong, ya gitu, bawa air minum.
Itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu ngikuti kanjeng Nabi, khulafaur rasyidin, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Itu namanya sunnah. Yang penting mengandung agama. Paham ya? Mengandung agama nggih. Oh, Pak Yai kok dangdutan melu kuwi ya ora sunah. Wong kuwi ora agama. Maksud dangdutan agama? Ya enggak lah. Pak Yai kok gitaran melu lah? Ya enggak sunah itu. No. Oh, Pak Yai kok dolanan adu putih jago kuwi melu. Ya ora, itu bukan sunnah. Lah itu yang namanya bid'ah. Kalau kamu ngikuti para nabi, sunnah. Ngikuti para sahabat, sunnah. Ngikuti para ulama, sunnah gitu. Semana be, ono wong mendem betiru. Kowe ora mendem aku etok-etok ae mirun-mirun action bintang film e. Ngikuti wong mendem kae. Ngono kuwi berarti ya ora sunnah, tapi maksiat gitu. Walairu biman wa alam, tapi wong alim. Ono wong tukang apa banyol pelawak mbok ikuti lagi ikuti sunnah apa? Sunnah dono kasine Indro. Wakaf DKI Rebon. Ya berarti itu gak sunnah. Ikuti kok pelawak. Aku mau ikut tau Ningsih bintang film artis Korea. Ya. Aku melu Kim Jong Un ora. Ya. Aku melu ngikuti apa Leonardo DiCaprio kan. Oh, kuwi berarti orang sun. Jadi sunnah itu ngikuti kanjeng Nabi, khalifah rasyidin, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama. Jadi kok Mbak Yai kok wongnya sabar ya, difitnah wong ya. Aku melah tak sabar nak difitnah wong. Lah ngikuti Mbak Yai kayak gitu, berarti kamu sudah ngikuti sunnah ya. Mimman huwa alamun fiddin, seperti sahabat radhiyallahu anhum. Liqauli sallallahu alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin min ba'di. Ikutilah aku, kelakuanku, omonganku, ketetapanku, dan kelakuan sahabat khulafai rasyidin dan orang-orang setelahnya. Nah itu orang masanya Pak, ya tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, itu namanya sunnah. Wa arfan ma wadufa alaihi muqatadi nabiyan kana awaliyan. Jadi ngikuti para nabi. Oh, Nabi Ibrahim kok orangnya kalau makan itu selalu bareng orang. Kamu ngikuti makan kepungan. Nabi Ibrahim pun selama hidup sampai mati nggak pernah makan sendiri, selalu bareng orang. Sampai Nabi Ibrahim dalam riwayat dia nggak akan makan sebelum dapat konco yuri. Mulai konco sih ngalong orang tekan gula papo. Di bawah ini konco ini mana? Anjing Nabi Ibrahim ngikuti wali. Oh, wali kok senengane poso sunnah. Ana wali jenenge Wali Agung, Wali Syekh Abdus Salam Al-Masis. Awit cilik poso sampai mati. Gurune Syekh Abdul Hasan Adadidi. Indung ya Allah, jadikanlah aku wali, jadikanlah aku yang mengajariku seorang wali kutub. Akhirnya ditemukan dengan Syekh Abdullah bin Salam Al-Masis. Siapa? Abdul Salam Al-Masis. Itu puasa dari lahir sampai mati. Loh, kok bisa tahu? Iya, kalau siang hari mulai lahir nggak mau minum susu. Syekh Abdus Salam Al-Masis.
Kalau siang disusupi nggak mau, sampai bayi, ya, ayo nama mimi gitu, mah, gitu. Nggak mau puasa dari bayi lahir sampai besar sampai jalan puasa. Kamu ikuti apa tak melu puasa terus kayak saya Abdissalam Al-Masis, bukan saya Abdul Hasan Asatiri, puasa terus sampai mati. Apa mana harus gede-gede wis mondo yuk tambah poso terus. Ora sithik-sithik ngamplok be jajan esok awan sore bengi tengah wengi bengi esuk meneh be iki wong ya neng kamu jadi ya Allah. Ya puasa yul, ya saya Abdissalam Al-Masis. Itu jenis walia itu namanya sunnah. Ngikuti orang wali kok puasa terus melu wali. Saya Abdissalam Al-Masis puasa mulai dari lahir sampai mati. Jadi kalau siang hari selama hidupnya nggak pernah makan, mulai dari lahir sampai mati. Saya Abdissalam Al-Masis. Nah, itu. Wa sunni mansubun ila sunnah, dan orang-orang yang ahli sunnah ini dinamakan orang sunni. Ya, Fuad wong sunni, Rizki wong sunni, ya, Yuli wong sunni. Kue sunni apa sih? Sunni. Khutibat kita nisbah dinamakan wong sunni. Golongan apa kue? Golongan sunni, pengamal sunnah. Mulane ning Jawa ana pemimpin yang dinamakan Sunan Ampel, Sunan Bonang, wong sing mengamalkan sunnah Rasulullah, Sunan Abi Dawud. Berarti kitab-kitab yang menceritakan tentang segala macam hal ehwal Rasulullah dirangkum oleh Imam Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Hibban, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibni Umar, Sunan Bukhari, Sunan Muslim. Nanti Jawa ada Sunan Ampel, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Jeporo, Sunan Banten, Sunan Pamijahan, itu Sunan itu. Wal bid'atu kama qala Syekh fi Uddatul Murid syar'an. Lah, apa toh yang dinamakan bid'ah? Ini kalian harus tahu ya anakku. Bid'ah ahdatsu amrin fiddin, orang yang bikin perkara baru di dalam urusan agama. Contohnya piye? Contohnya bukan jadi imam gede. Wah, kalau bagaimana ya kalau sholat itu bisa dimengerti bahasanya? Gimana kalau kita sholat pakai bahasa Inggris? Allah the Great, in the name of Allah, most gracious, most merciful, praise be to Allah. Upama nih, lah kuwi jenenge bid salat kok bahasa Inggris itu. Allah Maha Agung, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang merajai seluruh alam. Upama nih, lah itu namanya bid'ah menurut bro. Nggak anyar kuwi. Salat maghrib aku seneng nek salat maghrib yo. Aja 3 rakaat tak gawe 7 rakaat. Lho, ngono. Lah kuwi jenenge bid'ah ngono. Salat madhep kiblat piye salat. Dadi wong kene kan rata-rata nek salat kuwi madhep srengenge. Agama Indian piye salat madhep srengenge wae. Lah kuwi jenenge
Bid'ah. Kaya wong tuwek-tuwek ning Suriname. Iki lucu. Asale wong Jawa digawa ning Amerika ning Suriname kono. Nek ning Jawa salate kan madhep ngulon. Pas saiki wong ning Suriname kuwi salate madhep ngulon. Padahal nek ning Suriname salate kudune madhep ngetan. Iyalah, Suriname itu berada di sebelah baratnya Mekah. Cak kulone Mekah. Lah terus berarti madhep ngetan no. Nek salat ning lor Ka'bah berarti salate madhep ngidul. Nek kamu madhep di lor Ka'bah. Nek kowe ana ning kidul Ka'bah salate madhep ngalor. Ngono. Tapi wong jenenge ku wong kocok, gadok loco, otak-atik. Lho, aku biyen salat ki nyembah Gusti Allah ki madhep ngulon kok. Saiki ya salat madhep ngulon, padahal arti peta, bom pinong. Akhirnya ning kono lho wong Suriname ki ngomongnya bahasa Jawa. Ngomongnya iki lho bahasa Jawa. Kok bahasa Indonesia mah gak iso. Segala macam yang baru-baru model-model agama kuwi aku tak sholat modelan model karo nyanyi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ngono pamane lha kuwi jenenge ngono sholat karo nyanyi Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamdu. Itu namanya bid'ah, rusak. Salat maghrib diganti waktune. Gua nak salat maghrib itu topokmu tutup. Tak gawe salat maghrib itu tak gawe berasal lebih jam 4. Jadi nak pas maghrib kan rame-rame nih mau tuku bakso. Ngaleh wae berarti. Kuwi. Ini weru. Orang yang bikin halal baru di dalam masalah agama ketetapan Rasulullah itulah namanya bid'ah. Jadi yang disabdakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Siapa orang yang bikin hal-hal baru di dalam perkara agama ini itu dia telah tertolak. Contoh, ana mau sakit, berarti tahlilan ki ya bid'ah. Ya ora bid'ah terbrojo. Mau tahlilan kuwi maca la ilaha illallah. Kanjenengan maca ora? Ya maca to, Bro. Berarti bid'ah ora? Ya ora. Nggih. Kanjeng Nabi sedekah no masak-masak wong wae mangan wong ngaji. Kuwi sedekah ora? Kanjeng Nabi lakoni ora? Lah ana wong bid'ah iki berarti wong kocrot. Wong gendeng ora dibon pinong. Ngono. Lah wong ana wong sedekah wong wis kepaten apa sedekah tahlilan apa. Lah iya sapa sing larang? Kuwi wong NU ngono. Wong NU kuwi seneng ya sedekah. Iya nggak? Yuli bareng duwe anak lanang nyembelih wedhus loro. Ya yo aki seneng ya sedekah yo ngowahi pakanku. Buyute mati. Ya aweh mangan. Ana wong ngaji, lha namanya sinten diwehi mangan. Niki matur nuwun iki Pak, sampun ngaos teng ngene griyane kula. Pun matur nuwun ki dumani nggih. Langsung dibuang kopi tamune siji-siji sing ngaji ning wayu. Dibuka ning omahe. Kejeni. Amplop 2 juta. Ya Allah, sultan lanjuri. Akhirnya dadi sen ya ngono kok bid'ah kan di wong sedekah kok bid'ah. Niku mboten bid'ah. Sing bid'ah ki piye? Sing bid'ah kuwi nek wong mati mau disembah-sembah. Ubid andulala syirkah syirik musyrik niku ngoten. Ngono. Maksud
nanti fi amrina hadza, di dalam perkara agama. Maksudnya ya agama berat. Awal ngombe ke agama berat. Awal mangan ya agama berat. Agama bro. Lah ngono kok bidengah. Ya bidengah boleh. Ngene wanong marane ngomah dhewe ngombe bidengah ora. Mulai anak tamu bidengah ora. Ya ora bro. Kowe bidengah sekolah ngendi bro? Ngono nggih. Awal sedekah niku agama ngono. Niku lah namine bidengah sing dilarang, gawe model-model ngono. Ya gawe model niku ngono. Contone bid'ah wong korban kuwi nek ora wedhus ya sapi. Binatang pemamah biak, nek sapi ya kebo, nek kebo ya onto. Kuasan dari imam baru. Ayo aku mengeluarkan fatwa, boleh korban dengan kelinci. Lalu jenenge bid'ah. Ini fatwa baru. Saya mengeluarkan fatwa bagaimana kalau kita ini kalau korban nggak usah besar-besar, nyirit aja. Terus nyembelih babon wae. Orang sejago-jago kan larang nyembelih babon. Lah kuwi jenenge bid'ah ngono. Ana wong bapak kula ajeng akikah nggih. Napa akikahe? Niki lho sapi, lho akikah kok sapi to, Bro. Lah kuwi jenenge kula ajeng akikah sapi. Wong akikah kok sapi. Akikah ya wedhus, tetesan darah kambing ngono lho. Paham nggih? Ngono. Ya, paham. Nah, itu namanya bid'ah yang dilarang agama. Ya Rasulullah bersabda wa kullu muhdatsatin bid'ah. Segala macam yang model-model baru itu bid'ah. Bid'ah. Apa contohnya? Kanjeng Nabi biyen nek lunga-lunga nganggo unta. Saiki piye nganggo sepeda motor oleh ora bid'ah. Tapi sepeda motor damel pengawasan apa yai? Ya, bid'ah yang boleh, bid'ah yang hasanah. Berarti angsal pembuatan betul motor niku yo oleh bro. Walaupun zaman Kanjeng Nabi ora ana motor, lho, pamane zaman Kanjeng Nabi ana motor, yo Kanjeng Nabi nggo motor. Nggih gitu. Lho, Kanjeng Nabi nek ceramah niku lho, mboten betul mik Pak Yai. Lah mik niku bid'ah napa mboten? Ya mik bid'ah. Tapi damel ngaos ya gak apa-apa. Kecuali mik begawe nyiping-nyiping, begawe apa? Begawe mega-mega benju apa? Jenenge mungkin jenenge dan dutan apa? Baronggeng, karaoke, ambil nenggak minuman keras, nyekeli bokongnya wong wedok mentul ra bojone. Lah kuwi mixing bid'ah. Nak dhewe andan ya ora bid'ah bro. Paham ora? Lho, kan Yai zaman Kanjeng Nabi ku mboten enten pit ontel. Lah kula niku numpaki niku bid'ah mboten? Ya bid'ah. Lho, berarti ra mangke mlebu neraka ya ora ta, Bro. Masuk ngopi tak kejegur neraka. Lah kowe ngopit pergi nyolong wedhus, lah kowe baru mlebu neraka. Lah wong pitmu mbok gawe ya adol sayur, pitmu mbok gawe apa? Ning masjid. Lho ya ora ta, Bro. Lah pitmu mbok nyolong kebo ya baru pitmu sing ditandulalah. Paham napa mboten? Nggih, ya, Pak ya. Ngono. Loh, zaman Kanjeng Nabi ini mboten enten mobil Pak Yai. Angsal mboten mobil. Oh, bid'ah kuwi. Lho bid'ah berarti. Berarti wong numpak mobil kejebur neraka. Ya ora ta, Bro. Kecuali motor kuwi mbok nabrak kok ora salah. Kowe baru mobilmu kuwi njupuk nang neraka. Ya numpak mobil ki bid'ah betul. Tapi kejegur neraka mboten.
kecuali mobilmu kamu bikin nabrak orang, ono wong lagi nunggu itu tabrak lagi membunuh orang dengan sengaja masuk neraka. Ya Din, bukan cuman kan Nabi kan nggak ada motor trail Pak Yai. Kalau kita naik motor trail bid'ah enggak? Ya bid'ah. Loh, berarti masuk neraka dong? Ya ora. Kecuali motor trail baginya orang wedus. Kuwi motor trail sing bid'ah memasukkan neraka. Nggih Pak ya? Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Wa qad bayyana al-ulama rahimahullah anna al-ma'na fi haditsain al-madhkurin raji'un li taghyir hukmi. Jadi apa yang dinamakan bid'ah itu segala macam perkara yang merubah hukum agama. Hukum yang sudah ijma dirubah, wih jadi bid'ah. Oh sholat duhur ijma diketok palu zaman sahabat 4 rakaat, ya 4 rakaat. Zaman saiki kok ono piye yo? Aku ki seneng nek sholat duhur. Sholat duhur aja 4 rakaat, piye nek tak gawe 5 rakaat setengah. Lah kuwi jenenge wong delul, wong bid'ah nggih, ngono nggih. Segala sesuatu yang sudah menjadi ketetapan hukum, kamu tambah-tambahi, niku lah namanya bid'ah. Paham ya? Sholat subuh mulai ini fajar shadiq sampai matahari terbit. Wah, aku kok nek tangi subuh ki kerinan terus. Piye nek subuh ki tak leh ning waktu qailullah. Sholat subuh ki jam 11 sampai tekan jam 12. Gen aku iso sholat subuh terus. Lah kuwi jenenge bid'ah, Bro. Merubah hukum yang sudah ditetapkan oleh para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu paham nggih? Itu namanya bid'ah, merubah hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh agama. Bi'tiqad ma laisa biqurbah. Apalagi segala macam yang sudah diitikadi itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, sudah ditetapkan ulama, itu kamu ubah-ubah, itu namanya bid'ah. Oh takbir, Allahu Akbar, kamu ganti, aku kan ulama, aku kan bunyai Yuli, tak ganti, aja Allahu Akbar, Ar-Rahman bar, Ar-Rahmanu Akbar, ngono. Ya, itu namanya bid'ah, merubah yang sudah ditetapkan ulama. As-Samadu Akbar, ngono. Kuwi dadi bid'ah, ngono, Bro. Ngono. Sami Allahu liman hamidah kata kuwi ngono. Terus berganti orang sami Allah, sami Ar-Rahman hamidah, ngono. Kuwi jenenge bid'ah. Paham ora kowe? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, berganti orang subhanallah, berganti apa ngono? Subhanallah, ya kuwi jenenge bid'ah, ngono. Merubah yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Qala Syekh Zarruq, dan berkata Syekh Imam Az-Zarruq, wa mawazinuha salah satun, dan ukuran tendensinya bid'ah itu ada 3. Ya. Pertama al-awwal ayang dzuru fil amril muhaddatsa, dilihat dulu yang baru itu bagaimana. Fa in syahida mu'azzamati syariah wa asluha falaysa bid'ah. Pertama dilihat, diukur. Oh ini kok orang ini kok membangunkan selokan pakai ekskavator, tujuannya supaya kalinya itu lancar airnya. Baik apa enggak? Memberi air itu baik enggak? Bantu orang baik enggak? Ngasih air baik enggak? Sedekah tenaga baik enggak? Ya, karena Allah baik enggak? Nah itu bukan bid'ah, walaupun ekskavator di zaman Kanjeng Nabi enggak ada. Enggak ada itu.
Dilihat, oh ini kok banyak syariatnya. Oh sunnah, bukan bid'ah. Ngono, paham enggak? Tuku motor buat, aku tuku motor CBR, ngeng. Terus digawe mangkat tahajud sholat malam. Pak Yai buat kok motormu nek bengi-bengi kok bayar. Lah wong kowe nak bengi males tahajud. Malah tak bengok-bengoke nganggo knalpot racing. Kowe gentangi. Oh nang ngoten nggih, sampeyan nek ngeng bengi-bengi kula matur nuwun nggih Pak Yai nggih. Iya. Kuwi walaupun knalpot racing kuwi bid'ah, tapi iso nggugah wong turu dadi salat tahajud. Knalpot racing kuwi dadi bid'ah apa ora? Ya ora. Gula-gula knalpot racing kuwi iso dadi gatone buat dari tangi kok. Ya berarti knalpot buat. Knalpot racing buat dadi ora bid'ah ngono. Nek tongone buat laki lara untu, laki lara weteng, ngeng. Ya Allah, ora duwe perasaan banget. Untuku lagi lara kayak gini kok malah dikit nganggo knalpot racing. Rasane kemot. Kowe demi dicoba sepatu sama doku tak listrik. Ngono. Nah, niku berarti knalpot racing ngono kuwi mau dadi sebab ganggu wong lara. Ngono. Ngewe mercon. Duar. Bid'ah ora? Bid'ah ngewe menesu kok. Masuk, pakaiane jancuk kurang ajar. Mungkin agak bendungo tenan-tenan malah dibledhos si mercon. Nah, mercon kuwi apa belek ngikut wong? Apa belek? Berarti mercon kuwi minta alam gitu kok. Waduh kurang ajar. Sulit jaran gara-gara rumus marah mercon kaget. Ya, itu berarti mercon kuwi mlebu nang wong ning neraka nang salat dadi ora khusuk gara-gara mercon. Latu bid'ah, awas. Tek agar mengaji. Latu tanya. Guru-guru latu ngaji dadi ora khusuk. Wong salat dadi ora khusuk. Guru-guru dadi latu bid'ah ora? Iyalah. Ono lagi lara untu latu tak kurang ngajar. Iya, itu latu apa? Iyalah ngono. Nah, itu ukurannya. Jadi besar mana syariatnya sama enggak syariatnya, itu begitu. Itu ukurannya. Kalau syariatnya lebih besar maka bukan bid'ah. Wa in kana mimma ya badzalika bikulli wajhin fa batil wa dulal. Walaupun terlihat ya ataupun segala sesuatu yang bisa menyegah kebatilan dan kesesatan. Itu bukan bid'ah. Wah, Pak Yai, HP itu bid'ah enggak? Ya bid'ah HP. HP bid'ah enggak? Ya bid'ah. Tapi isinya Al-Qur'an, kanggo ngafal Quran, kanggo nguruk imrota, kanggo hafalan donga, kanggo salat, kanggo ngene. Ngono. Apa pelek? Ngapal Quran lewat HP apa pelek? Belajar agama lewat HP apa pelek? Ceramah pakai HP apa pelek? Berarti HP bid'ah ora? Ya ora. Lah nek HP kuwi isine video porno tok. Ya kuwi jenenge HP sing isine gambar wong sempakan. Oh, udah ya penggaweane buka YouTube sing ngomong mengumbar aurat, kuwi berarti HP ngono. HP sing iso jegur ning neraka. HP kok esuk ndelok wong udo, awan ndelok wong udo, sore ndelok wong udo, bengi ndelok wong udo. Kuwi jenenge HP setan, HP Nah ora ngono main game terus. Esuk main game. Ndak tulung kalau pakaiane diboyo dintasi udan. Akhir dari jikono. Jancuk kan kalah gini.
Langsung bang. Nanti telek kucing. Lah kuwi jenenge HP Beat. Nah, HP ini gue belajar, gue sekolah, gue ngaji, gue belajar ikra, gue belajar tafsir. Yo HP ini ora Beat tengah, paham nggak? Paham kan? Oh, no, dan HP ini game, juncak jancuk. Ngono kuwi berarti HP ini baru HP Beat. Ngono. Kalau joget yang tengah jalan, bang tanya, kalau orang lewat nesun, wah bocah raubus, bagus semprol, jalan dikebak-kebai karo ngiping lah, HP ini dari HP Beat, ngono lah bro. Jadi kalau HP bisa membuat kamu bertakwa kepada Allah, berarti HP-nya bukan HP bid'ah, ya sih. Nah, sang Ustadz Udin berceramah dengan gitar. Ting 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 ting. Ingatlah kita kepada Allah. Ting 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 ting. Karena Allah lah sang Maha Pencipta. Ting 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 ting. Nah, berarti gitare kan bid'ah apa ora? Ya ora. Gara-gara aku ndelok ngrungokno suara merduni gitare Pak Ustadz Udin iki lho. Aku sadar. Aku malah mandek mendem. Aku seorang adu ayam, aku tobat, apa jadi pengikut follower Ustadz Udin. Ustadz Udin menjadi influencer, motivator, mentor saya dalam kehidupan saya. Ting 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 ting. Gitare menjadi gitar ora beat. Ya itu. Lah, terbuka yang mana? Wah, dia sadar. Waduh, aku termotivasi sama Mbak Riana. Orangnya kok pintar bid'ah, aku ikut dia. Lu ngono, iso menyadarkan umat. Itu namanya itu berarti apa? Tidak bid'ah gitu loh. Itu namanya baik gitu. Itulah ukuran bid'ah yang kedua. Bisa mencegah perkara batil itu berarti bukan bid'ah gitu. Loh, beli majalah itu bid'ah apa enggak Pak ya? Ya bid'ah. Tapi majalahnya kan isinya nasihat, cerita hikmah, gara-gara memakan buah uang riba. Tubuhnya dimakan belatung. Waduh, aku jadi takut nggak berani makan riba. Kalau gitu kalau aku jualan yang jujur nggak takut kalau di belakang belatung bokongku. Kayak ini cerita kok tubuhnya penuh dengan belatung, bokongnya ada belatungnya, matanya ada belatungnya, kupingnya ada belatungnya. Gara-gara makan riba. Lah, wah itu namanya majalah yang tidak bid'ah. Cerita hikmah gara-gara berselingkuh ketabrak kereta api. Waduh ini orang, jadi jangan berselingkuh, nanti bisa ketabrak kereta api. Nah itu. Berarti majalahnya itu berarti majalah yang tidak waduh nonton film Indosiar. Ceritanya kok ngono, main nangis, selingkuh, ngono. Nah, tapi akhirnya keluarga, rumah tangga jadi selamat. Ya, malah jadi wong ora. Jadi TV ini apa ora? Nah, jadi nyegah wong tidak membuat kebatilan. Berarti TV itu bukan bid'ah. Lah TV iki didelok wae, penggane ngigol-migol bokonge, waduh, aku sahabat. Aku pengen rapi. Gara-gara delok gara-gara melihat TV, jadi sahabat itu ono kambing diperkosa, ono ayam diperkosa, ono wedhus diperkosa, ono sapi diperkosa. Gara-gara melihat sahabatnya besar-besaran melihat kuwi TV sing kudu dibanting, TV sing bid'ah. Tapi nak TV kamu melihat ceramah, lihat berita, iya kita ini harus waspada ya. Ini negara dalam resesi, fluktuasi mata uang asing menguasai, bahaya ini resesi ini. Negara ini defisit anggaran ini bisa punya utang banyak ini, nanti bahaya ini.
negara bisa bangkrut ini. Gara-gara lebih lihat berita, bisa waspada, bisa siap-siap, tidak boros. Gara-gara melihat tontonan televisi, hidup orang kerukunan agama gitu. Nah, itu namanya lihat TV yang tidak bid'ah. Nek ndelok TV sini mau nonton, wey. Bintang film Korea tuh ganteng-ganteng. Aku nak ndelok ono kepengin nyium TV aku. Lewang kaca ditium, barang ono kacane pecah kesetrum. Kesetrum lambemu jadi benjol segede mbak. Ya, menunggu, ya itu. Ya Allah. Nah, jangan ya. Nah, itulah ukuran bid'ah yang kedua. Wa in kana mimma turajat bil adillah. Segala macam yang akan kembali kepada dalil. Itu bukan bid'ah. Oh, iki ana dalile jebul-jebule. Oh, kelihatan zaman Nabi tidak ada, tapi ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya, yaitu berarti bukan bid'ah. Wama taruh jamin dari al-Fatih. Bisa sama-sama. Allah wujud idam kamu ghalah fil hawadisi giram bina siwa daniyah kudra iratan muhayah sama besorgana qadiran muridan aliman yan sami'an basiran mutakaliman Allah wujud idam bakal muha jesuat pokoknya awadi gue tadarus jono bari ya sing masak coba langsung ke ini gue ya mangan kene iratan